bagi kita semua. Dan kita temu lagi dengan pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan yang menjadi tujuan pelajaran kita hari ini, kita bisa memahami bagaimana tentang jenis-jenis pelanggaran hukum dan bagaimana tentang penanganan tentang pelanggaran hukum. Jadi nanti ada 4 hal yang perlu kita bahas pada materi kali ini. Jadi materi kita yaitu tentang dinamika pelanggaran hukum. Jadi yang pertama yang kita bahas nanti yaitu tentang hakikat pelanggaran hukum. Yang kedua yaitu tentang pelanggaran hukum berdasarkan undang-undang hukum pidana. Baru yang ketiga, yaitu kita akan membahas macam-macam sanksi ketika kita melanggar hukum. Baru yang keempat, partisipasi masyarakat menegakkan hukum untuk melindungi masyarakat. Jadi itu yang kita bahas hari ini. Tapi untuk penjelasan selanjutnya, anak-anak kami nanti bisa memahami melalui PowerPoint berikut ini. Dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah tindakan yang melanggar hukum yang berlaku sanksi atas pelanggaran hukum dengan sanksi pidana bersifat memaksa. Pelanggaran hukum menurut Undang-Undang Dasar KUHP ada beberapa hal. Yang pertama, pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan yang terdapat di pasal 489 sampai dengan 502, di mana isinya itu ada beberapa. Yang pertama yaitu kenakalan terhadap orang atau barang yang menimbulkan kerugian. Jadi di dalam hal ini yang pertama ini ada yang perlu dibahas yaitu kenakalan. Jadi termasuk kenakalan remaja itu bisa merugikan orang lain yang bisa menimbulkan kerugian orang lain. Membiarkan hewan pelihara menyerang orang tanpa melaporkan ke polisi, itu salah satu pelanggaran. Membiarkan orang gila berkeliaran tanpa dijaga. Mabuk di muka umum melintangi lalu lintas. Melawan hukum jalan umum membahayakan pergerakan orang lain. Tidak memberikan tanda-tanda saat melakukan kegiatan jalan umum. Kemudian tanpa izin kepada polisi memasang perangkap untuk membunuh binatang buas. Tanpa izin kepada polisi membakar barang tak bergerak. Jadi itu salah satu contoh dalam pelanggaran tentang keamanan. Termasuk hewan-hewan pelihara masyarakat yang mengganggu juga keamanan orang-orang yang tinggal di sekitar warga tersebut. Kemudian menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagikan atau mempunyai persediaan tanpa izin kepada polisi membikin obat ledak, tanpa izin penguasa yang berwenang untuk membawa senjata api. Jadi itu semua pelanggaran tentang keamanan. Jadi kalau kita perhatikan ada orang itu kalau berjalan dia membawa senjata api, padahal itu gak ada masalah. Jadi itu salah satu pelanggaran yang mengenai tentang keamanan. Jadi ada juga yang tidak izin membuat obat. Sekarang ada orang berani meracik obat tanpa ada izin. Berarti itu salah satu permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Termasuk dengan pelanggaran mengenai hukum karena tidak izin kepada pelanggaran ketertiban umum. Kalau yang tadi adalah keamanan, sekarang ketertiban. Jadi yang termasuk di dalamnya itu yaitu membuat suatu kericuhan pada malam hari sehingga mengakibatkan orang lain terganggu. Kemudian ada yang usia 16 tahun untuk mengemis di muka umum. Jadi umur-umur tersebut masih dibayar oleh orang tua, kenapa harus disuruh untuk mengemis. Kemudian menarik keuntungan dari perbuatan cabul terhadap wanita. Jadi ini sangat membahayakan banyak masyarakat sekarang khususnya perempuan itu dia diambil suatu pekerjaannya, jadi yang ngasih dia di situ itu diambil suatu keuntungan. Kemudian memakai gelar tanpa kehormatan.
Jadi kebanyakan sekarang sudah sarjana, jadi memiliki gelar. Selanjutnya, tanpa izin meminjamkan uang atau barang dengan gadai. Kemudian, tanpa izin polisi mengadakan keramaian. Kemudian, di waktu ada pesta arak-arakan yang melakukan satu pencarian. Kemudian, membolehkan digunakan orang lain. Kemudian seorang bekerja di harian, membawa bungkusan, pinjaman kediaman di bagian kota menjadikan sebagai pencarian untuk tempat kedamaian. Jadi untuk bermalam. Jadi itu hal-hal yang bisa dikatakan ketertiban. Ya, kurang peduli dengan hukum yang sudah ada sehingga mengakibatkan suatu masalah di tengah-tengah masyarakat. Ya, dan itu sudah mengganggu suatu ketertiban, salah satu pelanggaran ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, membeli, menukar, menerima sesuatu untuk hadiah, kemudian tanpa wewenang memberi pada atau menerima dari seseorang pidana. Barang siapa menjual ke Indonesia. Jadi ini kalau misalkan tidak masalah, itu diberikan sesuatu wewenang untuk seorang yang dipidana. Kemudian yang pidana ini dia memberikan uang kepada yang membuat dia itu ditahan atau dikurung, didenda. Itu salah satu pelanggaran. Pelanggaran yang bisa mengakibatkan terganggu masyarakat lain. Itulah yang merupakan salah satu cara ya terciptanya untuk pelanggaran di dalam hukum. Itulah yang ada. Pelanggaran terhadap penguasa umum. Melanggar ketentuan peraturan penguasa umum. Artinya dia sudah menjadi penguasa tetapi dia melanggar aturan-aturan yang berlaku. Kemudian saksi, ahli atau juru bahasa dipanggil menurut undang-undang. Ketika kita sebagai pemimpin, kalau misalkan kita itu dipanggil, lalu kita harus memberikan suatu dukungan sesuai dengan apa yang kita ketahui. Menolak memberikan pertolongan. Jadi ketika ada orang yang bersalah, kita tidak boleh menolong atau membantu dia. Jadi yang salah tetap salah. Menyobek, membikin terbaca atau merusak. Artinya ada sesuatu hal yang bersifatnya suatu negara. Kita tidak menerima tetapi kita berusaha untuk menghancurkannya. Membuat salinan atau petikan dari surat jabatan. Artinya ada surat-surat resmi yang harus diurus negara kita merusak. Pelanggaran mengenai asal-usul dari perkawinan. Di situ ada suatu masalah yaitu tidak memenuhi kewajiban menurut undang-undang. Artinya di dalam suatu keluarga pasti ada kepala, ada anggota. Tetapi masing-masing mereka tidak memiliki atau tidak mengetahui tentang tugasnya masing-masing. Apa yang terjadi yaitu perpecahan, pelanggaran suatu hukum. Seorang petugas agama yang melakukan upacara, artinya dia melaksanakan upacara ritual atau pelaksanaan upacara yang tidak sesuai dengan undang-undang. Berarti itu satu pelanggaran mengenai asal-usul perkawinan. Artinya di dalam suatu pelanggaran tersebut berarti kita harus mengevaluasi diri untuk mendapatkan atau menjalankan suatu tugas yang telah memberikan kepada kita. Jadi itulah pelanggaran mengenal asal-usul dan perkawinan. Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan. Jadi orang yang memerlukan pertolongan ini kita harus bisa menyaksikan adakah orang yang sedang menghadapi maut atau tetapi memberikan pertolongan. Jadi ketika ada orang misalkan dia menyembunyikan ke harta atau apa yang setelah dia miliki lalu dia meminta lagi untuk ditolong, berarti kita harus lebih hati-hati dan lebih kita harus memahami bagaimana situasi orang yang melakukan tersebut. Jadi pelanggaran terhadap orang memerlukan pertolongan ini itu kita harus menyaksikan dengan baik. Sampai kapan atau kenapa dia berbuat seperti itu, apa latar belakangnya.
Jadi itulah yang perlu kita bahas kepada pelanggaran-pelanggaran karena memerlukan pertolongan. Berarti itulah yang tugas kita sebagai masyarakat yang baik. Baru ini pelanggaran yang paling fatal, yaitu pelanggaran kesusilaan, yaitu menyanyikan lagu, membuat tulisan melanggar kesusilaan. Artinya itu kita kadang-kadang memainkan apa lagu-lagu kebangsaan itu dilanggar. Secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana. Jadi kita kalau ada orang yang mau menunjukkan suatu saranan bagi dalam bidang agama maupun dalam bidang ekonomi, itu dikenakan pelanggaran. Secara keterangan mempertunjukkan sesuatu ya saran. Jadi selain barang tadi itu dia memberikan saran kepada orang banyak atau masyarakat. Terang-terangan dalam mabuk dalam keadaan. Nah, jadi ini mabuk ya menggunakan miras. Di luar kantin tentara menjual minuman. Nah, apalagi dengan tentara. Kemudian penjual wakil mulai minuman keras menyediakan cara umum yang ada. Melakukan perjudian, ya, judi di tempat umum tanpa izin kepolisian ditunjuk, ya, menjadi sebagai pencarian, menjual menawarkan jimat-jimat. Seorang saksi diminta memberi keterangan di bawah sumpah, padahal itu adalah salah. Berarti itu hal-hal yang bisa melanggar tentang aturan tentang kesusilaan. Jadi itulah hal-hal yang perlu kita bahas untuk kesempatan ini, ya. Judi tempat-tempat umum ataupun dirahasiakan itu suatu masalah, terjadi suatu permasalahan besar yang bisa menjadi penyakit masyarakat yang merusak kehidupan dia dan merusak untuk keluarga. Jadi begitu juga kalau misalkan ada orang yang memiliki jimat-jimat, berarti itu salah satu pelanggaran-pelanggaran mengenai kesusilaan. Kenapa? Karena itu bisa merugikan orang lain seutuhnya. Pelanggaran jabatan yang ada di pasal 552 sampai dengan 559. Jadi pelanggaran jabatan ini adalah seorang pejabat itu mengeluarkan salin atau petikan pengadilan. Artinya dia memfotokopi fotokopi tentang apa SK. Itu salah, itu pelanggaran jabatan. Seorang bekas pejabat tanpa izin menguasai wewenang dan menahan surat. Jadi surat-surat itu ditahannya, tidak mau memberitahukan kepada orang lain, itu salah satu pelanggaran. Kepala lembaga permasyarakatan, ya, seorang pejabat catatan sipil. Artinya seorang pejabat itu harus bisa bermasyarakat. Seorang pejabat itu juga harus mempertahankan tentang catatan sipil atau peraturan-peraturan sipil yang ada di dalam suatu negara kita. Jadi itu pelanggaran-pelanggaran jabatan ini, seorang pemimpin ini yang sering mereka lakukan tanpa disadari. Itulah hal. Pelanggaran pelayaran, artinya di dalam suatu nelayan itu ada pelanggaran. Misalkan seorang nakoda Indonesia berangkat dibikin ditertangani oleh daftar anak buah. Artinya dibuat daftar hadir dengan benar-benar siapa saja yang bertugas. Seorang nakoda Indonesia mempunyai di kapal, artinya dia tidak mau keluar tapi di kapal, itu pelanggaran pelayaran juga itu. Kemudian seorang nakoda Indonesia mencukupi kewajibannya. Jadi dia cuma menuntut haknya, tetapi kewajiban tidak dilakukan. Seorang nakoda anak buah tidak memperhatikan ketentuan undang-undang. Jadi seorang orang yang pelayaran itu terkadang mereka kurang memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Menggunakan tanda pengenal, ya. Jadi ada juga di dalam suatu perusahaan misalkan tentang pelayaran ini, mereka tidak mempergunakan mengenai tanda pengenal, sehingga orang pun bingung untuk bertanya, ya. Kemudian mengadakan perjanjian pekerjaan, artinya membuat suatu kontrak kandak. Ada beberapa macam-macam sanksi apabila kita melanggar hukum. Pertama, pidana pokok. Di situ ada beberapa, yaitu pidana mati, penjara, dan kurungan, denda, dan tutupan. Jadi pidana tambahan itu pencabutan hak-hak dan perampasan barang-barang. Kemudian hukum pidana. Ada yang pertama adalah hukum mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan.
Jadi kalau misalkan kita melanggar suatu peraturan atau suatu hukum, maka ada sanksi-sanksinya sesuai dengan bukti-bukti yang sudah ada. Jadi ada yang hukuman mati, ada yang perkara, ada yang kurungan, ada yang denda. Jadi itu hal-hal yang perlu kita bahas dengan macam-macam sanksi untuk pelanggaran hukum. Makanya di Indonesia ini tidak semena-mena untuk melakukan hal yang di bawah ya, yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Berarti itulah hal-hal yang perlu kita ketahui sebagai masyarakat biasa. Partisipasi masyarakat dalam melindungi penegakan hukum di Indonesia. Jadi ada dasar pemikirannya, yaitu mulai dari pasal 27 ayat 1. Dan bentuk-bentuk partisipasinya yaitu bentuk perlindungan dan penegakan hukum, yaitu ada sosialisasi sejak dini. Kemudian ada menanamkan sikap patuh hukum, memberikan pemahaman akan pentingnya menjunjung hukum. Jadi itu yang perlu dilakukan mulai dari partisipasi masyarakat untuk menegakkan hukum. Jadi dia harus bisa melindungi dan menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang sudah ada. Jadi itu perlu ditegaskan kepada masyarakat biasa. Jadi pada kesempatan ini yang menjadi perlindungan dan penegakan hukum itu sangat penting dan sangat berguna di tengah-tengah masyarakat. Menciptakan para penegak hukum memupuk budaya hukum. Jadi di budaya hukum ini ada beberapa aspek. Yang pertama adalah pengetahuan hukum, ya, pemahaman kaidah-kaidah hukum dan sikap terhadap norma hukum dan perilaku hukum warga masyarakat. Jadi itu sebagai lanjutan dari yang tadi, yaitu yang perlu ada ya ketika kita itu ya mendukung atau berpartisipasi menegakkan hukum guna untuk melindungi masyarakat. Jadi ada aspek yang dikuatkan, ada 4 ya, dengan pengetahuan hukum, pemahaman kaidah-kaidah, dan sikap terhadap normal hukum dan perilaku hukum. Itulah hal-hal yang perlu kita lihat ketika kita itu ya menegakkan suatu hukum. Demikian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa dengan pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.